Baik pemirsa, kita kembali hadir dalam podcast TV Show TV Muhammadiyah. Masih bersama saya Vini Aulani dan juga Pak Taufik dari danasyariah.id. Baik Pak Taufik, tadi kita sudah Ya, membahas detail mengenai dana syariah, apa itu dia dana syariah, juga skemanya. Nah sekarang nih boleh mungkin Pak Taufik sharing nih tentang pengalamannya, awal mulanya Pak Taufik nih, dari awal mulanya mungkin merintis karir dan juga menjadi seorang pengusaha hingga mendirikan dana syariah gitu. Biar ini siapa tahu bisa jadi inspirasi buat kita dan juga pemirsa TV-mu semuanya. Silakan Pak Taufik. oke, ini mungkin ya cerita balik lagi ya. Mungkin saya cerita mulai dari tahun 90 saya mulai bekerja. Itu Ya. pertama kali kita masuk di perusahaan yang holding company yang memiliki banyak usaha gitu. 5 tahun saya di satu usaha holding, ikut di holding company 5 tahun. Kemudian 5 tahun kemudian saya masuk ke stasiun TV swasta yang terbesar pada waktu itu. Jadi mulai tahun Wow. 95 sampai tahun 2000. Dari holding Jadi company ke stasiun TV ya Pak Taufik ya, ya? dari holding Oke. company, kemudian itu Ya. selama 5 tahun, kemudian Mm-mm. saya pindah ke TV swasta yang TV terbesar swasta. pada waktu itu 5 tahun juga sampai Itu tahun 2000. sebagai apa Pak Nah Taufik? kemudian Di bidang tahun apa Pak 2000 Taufik? ya, Ya. apa Mbak Vini? Sebagai apa Pak Taufik di TV swasta menangani apa? Kalau boleh tahu. Oh ya, ya, saya menangani community relation. Jadi Oh community ya. relation itu semacam public relation tapi ke Mm-mm. masyarakat. Jadi kalau Mm-mm. public relation kan biasanya perusahaan ada dari perusahaan ke perusahaan gitu ya. Tapi saya Ya. membuat TV itu di mata masyarakat bagus image-nya gitu. Jadi hubungannya ke Mhm. masyarakat banyak juga. Baik. Kemudian setelah di stasiun TV itu saya memutuskan untuk berwirausaha. Waktu itu Wirausaha. wirausaha pertama yang saya terjuni adalah di bidang furniture, property, furniture ya. Jadi furniture untuk diekspor ke Amerika, ke Eropa dan lain-lain gitu di Jawa Timur. Mhm. Kemudian setelah 3 tahun saya hijrah lagi ke Jakarta. Hijrah lagi ke Jakarta, masuk ke perusahaan otomotif sebentar. Kemudian saya masuk lagi, pindah lagi ke perusahaan di bidang makanan sampai tahun 2018. Nah, 2008. Kemudian sejak tahun 2008 itulah saya memutuskan untuk menjadi developer properti walaupun tanpa modal. Nah, apa yang saya lakukan tanpa modal itu bukan berarti tanpa modal sama sekali, tapi artinya menggunakan modal orang lain gitu. Jadi sebetulnya yang saya lakukan adalah seperti yang kita lakukan sekarang di dana syariah, yaitu tanah milik orang lain, kemudian dana modal milik orang lain. Nah, saya di tengah mengelola properti ini menjadi bisnis properti klaster-klaster kecil gitu. Ada yang 5 unit, ada yang 10 unit, ada yang 20 unit, dan seterusnya. Jadi akad atau kaidah syariah, skema syariah ini sudah saya jalankan sejak tahun 2018, tapi hanya dengan orang-orang yang saya kenal. Jadi tanah milik teman sendiri yang si A, kemudian dana saya cari ke teman yang punya dana lebih, kemudian saya yang mengelola gitu. Di situ sudah kita gunakan prinsip syariah sampai 2017 sampai saya ketemu, oh ternyata selain kita bisa mengajak teman, kita juga bisa mengajak masyarakat dengan menggunakan teknologi fintech gitu. Nah disitulah baru saya terjun masuk ke dana syariah, nyambung seperti cerita di awal, seperti tadi Mbak Vini, seperti itu Baik. kurang lebih. Ya baik, luar biasa sekali Pak Taufik. Ini pengalamannya sangat luar biasa sekali. Sudah melalang buana ya Pak ya. Dari Yeah. holding, company, terus sempat ke TV swasta juga. Sampai akhirnya menjadi entrepreneur. Terus akhirnya terjun ke dunia developer. Dan akhirnya hadirlah mendirikan dana syariah ini tadi itu ya Pak ya. Ya, Sangat alhamdulillah. menginspirasi sekali Pak Taufik. Baik. Nah, Pak Taufik mungkin ini bisa dijelaskan lagi kepada pemirsa ini keuntungan dari pemirsa bisa menjadi pendana di dana syariah ini dan juga sekaligus jika ada closing statement yang bisa diberikan silakan Pak Taufik. Ya, oke, ya ini alhamdulillah di era kemajuan teknologi ini kita bisa membuat layanan finansial tanpa harus ketemu muka ya. Apalagi
saat pandemi begini yang kita juga diminta untuk menjaga jangan sampai banyak berkontak fisik dengan orang lain. Alhamdulillah fintech ini sudah berjalan sehingga kita bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk memproduktifkan dana kita. Mungkin ada teman-teman kita baik itu yang masih uangnya belum banyak ya, 1 juta, 2 juta, maupun yang uangnya sudah banyak seperti pensiunan orang tua kita yang dananya ada deposito di sana sini gitu ya, karena memang sudah bekerja sampai usia pensiun jadi punya tabungan banyak gitu ya. Tapi mungkin dana-dana itu kurang produktif atau masih skemanya konvensional. Nah, ini saatnya kita bisa memanfaatkan dengan tanpa harus datang ke kantor, tanpa harus datang ke bank, transfer dananya, kemudian melakukan pendanaan ke proyek-proyek yang ditawarkan oleh dana syariah. Kita bisa pilih sendiri dan ini skemanya syariah. Jadi pertama, dananya menjadi lebih produktif. Kenapa produktif? Karena imbal hasilnya relatif tinggi. Ada yang 15%, ada yang 18%, ada yang 20% setara setahun. Dan ini imbal hasilnya sesuai syariah gitu. Kemudian kedua, imbal hasilnya ini akan diberikan tiap bulan gitu. Tiap bulan 1% tiap bulan gitu. Kemudian di akhir tenor akan diberikan imbal hasilnya dan sisa imbal hasil yang kurang. Jadi dari totalnya dikembalikan dan sisa imbal hasilnya. Sehingga bagi pensiunan yang ingin merasakan imbal hasilnya setiap bulan akan mendapatkan itu tiap bulan gitu. Dan dananya produktif dan yang lebih penting lagi ini sesuai syariah. Kemudian kemudahannya, dengan fintech, dengan teknologi kita hanya bisa bertransaksi atau melakukan pendanaan tidak harus ke kantor tadi pertama, kemudian tidak harus hari kerja tapi hari libur pun bisa, kemudian tidak harus jam kerja, di malam hari pun selama kita bisa megang gadget dan bisa mendapatkan akses internet itu sudah bisa dilakukan. Jadi tanpa batas waktu, tanpa batas lokasi, kemudian tidak harus besar, tadi 1 juta rupiah juga bisa. Bisa 1 juta dengan 1 rupiah. juta rupiah bisa itu artinya apa? Mahasiswa yang dapat kiriman dari orang tuanya mau disisihkan untuk latihan melakukan pendanaan. Bisa ibu-ibu rumah tangga yang setiap bulan dapat jatah dari suami bisa disisihkan untuk hal yang produktif. Dan ini skemanya syariah, nggak perlu kemana-mana, cukup dari rumah. Nah, ini kesempatan yang baik dan ini skemanya syariah baik. Jadi ini buat kita. Iya, dan ini sesuai dengan anjuran agama. Sesuai dengan anjuran agama dan ini paket komplit sekali ya Pak ya. Semuanya ada. Ini solusi di masa pandemi bisa mengoptimalkan untuk dana menjadi produktif. Untungnya tadi juga marginnya sangat lumayan gitu. Dan ini sekali lagi syariah. Jadi insya Allah nggak hanya dunia yang dapat tapi juga akhiratnya yang dapat. Ya amin amin ya rabbal alamin ya. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik atas penjelasannya, sangat menginspirasi sekali apa yang tadi sudah dipaparkan mengenai dana syariah. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Taufik selaku pembicara narasumber istimewa kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa terus menginspirasi bagi kita semuanya dan juga pemirsa TVmu tentunya. Baik, dan tidak terasa Pak Taufik, ini alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi nanti untuk pemirsa TVmu yang ingin menjadi pendana di Dana Syariah ini bisa langsung saja mendownload aplikasi danasyariah.id. Dan untuk itu saya Vini Auliani beserta Pak Taufik, kami mohon undur diri dulu dari program ini, program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.